lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Penanganan penyalahgunaan narkotika sebaiknya diberlakukan tes urin narkoba bagi calon pasangan suami istri. Pengawasan keamanan di tingkat kecamatan dibutuhkan selama Ramadan 1445 Hijriah. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Ketua MUI Bone berharap pemerintah daerah memberlakukan tes urin narkoba bagi pasangan calon suami istri sebelum dinikahkan, sebagaimana upaya pemberantasan narkoba di wilayah Bone. Suryani melaporkan. Salah satu upaya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bone Profesor Amir mengatakan, pemerintah daerah bersama pihak terkait harus memberlakukan tes urin narkoba bagi calon pasangan suami istri sebelum dinikahkan. Hal ini dinilai paling tidak dapat mendeteksi dini jika pasangan calon pengantin merupakan pengguna barang haram atau bukan, sekaligus upaya dalam memberikan efek jerah bagi para pecandu narkoba terkhusus di wilayah Bone. Ditambahkan Profesor Amir, ketika mengisi dakwah kerap menyinggung masalah narkoba yang harus diberantas secara bersama-sama. Sebab selain menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain dan merusak generasi penerus bangsa. Masalah narkoba sama dengan minuman keras. Sejak dulu kita dakwakan tidak bisa harus. Dan memang itu adalah persoalan tidak jauh kiam. Dulu kita waktu mau menikahkan orang diprogramkan bahwa tidak boleh menikah kalau tidak bisa baca Al-Fatihah. Sekarang sudah terbatasi. Hampir semua anak-anak sudah bisa baca Al-Fatihah. Mengapa narkoba ini tidak bisa dilakukan kalau pejabat ada tes urin apa namanya? Anak-anak yang mau kawin, kenapa tidak coba? Kalau bisa dicoba itu untuk diprogramkan diprogramkan bahwa tidak boleh kawin kalau memang terdeteksi. Lebih lanjut dikatakan Profesor Amir, masalah narkoba harus ditanggapi serius oleh pemerintah daerah, sehingga anak cucu kita ke depan dapat terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Bone kembali mengamankan 3 orang pria terduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar. Reserse Satres Narkoba Polres Bone mengamankan 3 orang pria terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Lapawawoi, Kabupaten Bone baru-baru ini. Paur Humas Polres Bone, Ibtu Rendra mengatakan 3 orang tersebut berinisial AR merupakan warga Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, BH warga Jalan Pisang, dan AH warga Dusun Jompie, Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo. Dikatakan dari pengakuan pelaku AR, sabu tersebut dibelinya dari BH sebanyak 2 kali. Adapun pembelian pertama pelaku seharga 150.000 yang kemudian sabu itu telah habis dikonsumsi oleh pelaku di tempat yang disediakan oleh BH. Selain itu, adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 saset plastik klip bening kecil yang berisi 1 saset berisi kristal bening ukuran kecil diduga sabu, dan 1 saset plastik klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan di dalam saku celana. Pihak kami kembali mengamankan 3 orang pria terduga penyalahgunaan narkoba sabu di Jalan Lapawoi, Kabupaten Bone. Dari pengakuan pelaku, AR, sabu tersebut dibelinya dari BH dengan cara membeli sabu banyak 2 kali. Adapun pembelian pertama pelaku seharga 150.000. Yang kemudian sabu itu telah habis dikonsumsi oleh terduga pelaku di tempat yang disediakan oleh BH. Rendra menambahkan, atas kejadian tersebut para pelaku bersama masing-masing barang buktinya diamankan di Mapolres Bone guna untuk proses penyelidikan perkara lebih lanjut.
Satuan Reserse Satres Narkoba Polres Bone kembali mengamankan 2 orang pria terduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Lapawowoi, Karensegeri, Kota Watampone. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Gapar. Satuan Reserse Satres Narkoba Polres Bone kembali mengamankan 2 orang pria terduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Lapawowoi, Karensegeri, Kota Watampone kemarin. Paur Humas Polres Bone Ibtu Rendra mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut 2 terduga pelaku diamankan berinisial SL dan MI. Keduanya merupakan penduduk setempat. Dikatakan proses pengungkapan kasus tersebut bermula dari pihaknya melakukan penyamaran untuk mengungkap kasus peredaran sabu tersebut dengan berpura-pura membeli. Selain itu, adapun barang bukti yang disita diantaranya 1 bungkus rokok merek Rocker, 1 sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dan 2 ponsel diduga digunakan pelaku dalam bertransaksi. Kembali melakukan penangkapan terhadap 2 orang pria di Jalan Lapawowoi, Karensegeri, Kota Watampone. Dalam pengungkapan kasus tersebut 2 terduga pelaku diamankan berinisial SR dan MI. Modus kedua pelaku dalam melancarkan aksinya yakni menempel paket sabu di mobil truk lalu meminta pembeli mengambil pemesan tersebut berkomunikasi melalui telepon seluler. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 paket sabu ukuran kecil dengan harga Rp400.000. Lanjut Rendra menambahkan, barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone guna proses penanganan lebih lanjut. Guna menciptakan suasana aman dan kondusif selama Ramadan 2024, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Andi Akbar berharap TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dapat ikut berpartisipasi hingga tingkat kecamatan. Selengkapnya kembali dilaporkan Suryani Arifin. Beberapa titik lokasi di Kabupaten Bone selama bulan Ramadan selalu menjadi tempat ajang balap liar. Kepala Satpol PP Bone Andi Akbar selaku penanggung jawab PAM Ramadan 1445 Hijriah menyebutkan lokasi tersebut berada di Kecamatan Bontocani, Kahu, dan perbatasan antara Kecamatan Mare dan Tondra. Untuk itu dirinya berharap pihak TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dapat mendukung melakukan pengamanan ke titik-titik yang dimaksud, dikarenakan terbatasnya personil Satpol PP. Andi Akbar mengungkapkan kerap kali mendapat laporan masyarakat terkait keamanan usai waktu sholat tarawih dan waktu subuh. Ada beberapa titik yang memang menjadi tempat balap liar karena hampir beberapa hari kami juga sering jalan keluar kota. Di Bontocani itu di tempat yang belok-belok, itu khususnya di desa Pangsuran Pak. Jadi jam habis sembahyang subuh itu sudah penuh di situ. Kemudian kebetulan kami patroli malam sampai di subuh. Kemudian di daerah Kahu karena desa Sangrego. Kemudian perbatasan Tondra, kemudian untuk dalam kota, alhamdulillah memang akhir-akhir ini sudah mulai berkurang. Yang berkait dengan kita dari anggota yang melakukan patroli setiap malam. Dengan itu terkait dengan titik-titik ini, saya pikir teman-teman dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bisa mengantisipasi, karena kami terus terang saja biasanya kami ingin melakukan patroli agak jauh, tapi tentu dengan keterbatasan kami. Sementara untuk pengamanan di wilayah Kota Watampone, Andi Akbar mengatakan telah menempatkan beberapa personilnya untuk menjaga keamanan sekitar, seperti di Kecamatan Tenetiriakta, Barat, dan Timur. Batalion Cieplopor Satbrimo Polda Sulsel bersama Basnas bagikan 200 paket takjil dan makanan siap saji kepada para pengguna jalan. Selengkapnya, Firdaus Gapar kembali melaporkan. Jajaran Batalion Cieplopor Satbrimo Polda Sulsel bersama Basnas Kabupaten Bone dan Bayangkari Ranting Batalion Cieplopor membagikan 200 nasi kotak dan paket takjil kepada pengguna jalan kemarin. Komandan Batalion Danyon Cieplopor Satbrimo Polda Sulsel Kompol Nur Iksan mengatakan kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan oleh personil dan Bayangkari Ranting Batalion Cieplopor, namun kali ini penyalurannya bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Bone. Dikatakan adapun sasaran yang diprioritaskan yakni pengendara yang melintas di depan mako, khususnya pemulung, tukang becak, tukang ojek, dan buruh bangunan dan pengendara roda 2. Untuk kegiatan pembagian
pembagian takjil maupun nasi kotak ini sudah rutin kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, dan hari ini kebetulan kami berkolaborasi dengan Basnas Kabupaten Bone membagikan 200 kotak nasi dan takjilnya. Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu warga masyarakat khususnya Kabupaten Bone yang melintas di depan Mabo yang tidak sempat melaksanakan buka puasa di rumahnya, sehingga bisa melaksanakan buka puasa di jalan dengan apa yang kita bagikan hari ini. Ditambahkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Brimob dan Basnas Kabupaten Bone kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan untuk semakin mendekatkan Brimob dengan masyarakat. Warga Bone mengeluhkan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM salah satu perbankan yang tidak berfungsi dengan baik. Suryani melaporkan. Sejumlah masyarakat mengeluhkan mesin ATM salah satu bank di daerah ini yang tidak berfungsi dengan baik. Keluhan ini dirasakan warga Bone Wahda saat hendak menarik uang tunai di beberapa mesin ATM, seperti di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Besek Kajuara, Orde Baru, Kiai Haji Agus Salim, dan Jalan Letjen Suprapto. Wahda mengatakan terpaksa melakukan penarikan uang tunai dengan beralih ke agen outlet bank tersebut dan mesin ATM lainnya. Dengan demikian, hal ini cukup memberatkan dirinya dikarenakan harus membayar tarif penarikan dan transfer. Wahda mengungkapkan kerusakan dan kosongnya mesin ATM sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Saya sudah keliling-keliling ini dari Ahmad Yani, pergi lagi di sini. Tidak ada saya dapat itu ATM, rusak semua. Disita. Sekalinya saya dapat ATM, langsung tidak ada uangnya, tidak bisa ditarik, transfer bisa. Iya, saya berharap ini untuk pihak banknya, terutama Bank BRI itu diperhatikan ATM-nya ketika libur. Masa setiap libur itu ATM-nya rusak semua? Sudah 2 hari, kemarin juga begini, hari ini juga begitu. Pakai lagi BRI Link, ada juga potongannya. Ia berharap pihak dari perbankan plat merah ini dapat segera melakukan perbaikan terhadap mesin ATM yang mengalami kerusakan di sejumlah titik di Kabupaten Bone. Sebab kondisi saat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, apalagi pada momen Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Hari Tanpa Sampah Internasional DLH Kabupaten Bone ajak warga memilah dan meminimalisir penggunaan barang sekali pakai. Firdaus Gapar melaporkan. Hari Tanpa Sampah Internasional yang diperingati setiap 30 Maret menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah untuk mengambil peran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Dray Febrianto mengatakan, Hari Tanpa Sampah Internasional ini bukan sekedar simbolis, tetapi masyarakat diharapkan mampu melakukan sebuah perubahan minimal dari hal terkecil seperti membatasi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah yang bisa diolah serta melakukan aksi nyata lainnya. Menurutnya, setiap tahun manusia menghasilkan miliaran ton sampah dengan hanya sebagian kecil yang berhasil dikelola dengan baik. Dalam mengurangi sampah di Kabupaten Bone, momentum ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan komitmen kita terhadap lingkungan yang lebih bersih dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Bahwa setiap tahunnya umat manusia menghasilkan miliaran ton limbah dengan hanya sebagian kecil yang berhasil dikelola dengan baik. Krisis sampah ini tidak hanya mengancam keindahan alam kita, tapi juga kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Mari kita mulai langkah kecil dari diri sendiri dan rumah kita, dengan membatasi penggunaan barang sekali pakai, belanja tanpa kemasan, memilah sampah, menghabiskan makanan tanpa sisa, dan mengomposkan sisa makanan. Ditambahkan, salah satu upaya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bone yakni memasifkan kembali fungsi bank sampah. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.digital dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.